mahasiswi dari Politeknik Bakti Asih Purwakarta, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya mendapatkan tugas mengenai asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perdarahan postpartum. Kita simak videonya berikut ini. Perdarahan postpartum sangatlah berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat. Maka simaklah materi berikut ini. Perdarahan postpartum atau perdarahan setelah persalinan adalah keluarnya darah dari jalan lahir segera setelah persalinan. Kondisi ini terjadi ketika ibu mengalami kehilangan darah yang sangat banyak, lebih dari 500 cc. Itu bisa dinamakan kondisi yang abnormal. Adapun faktor resiko yang menyebabkan perdarahan postpartum yaitu persalinan lama, bayi dalam kandungan lebih dari 1 atau bayi kembar, riwayat perdarahan sebelumnya, ibu pernah mengalami perdarahan sebelumnya waktu persalinan, dan episiotomi atau tindakan memotong jalan lahir di sekitar jalan lahir, dan riwayat anemia dan riwayat kehamilan yang terlalu tua, yaitu usia ibunya lebih dari 35 tahun. Adapun penyebab perdarahan postpartum. 1. Tonus atau kekuatan otot. Keadaan ketika uterus tidak dapat berkontraksi atau disebut atonia uteri, menyebabkan darah yang keluar dari uterus tidak dapat berhenti secara alamiah. Hal ini menyebabkan darah yang keluar semakin banyak. 2. Trauma atau cedera. Adanya robekan jalan lahir karena bayi terlalu besar, atau karena penggunaan obat pasca persalinan yang tidak sesuai dengan aturan. Jaringan. Sisa jaringan plasenta yang masih menempel pada uterus dapat menyebabkan sumber perdarahan. Faktor pembekuan darah. Pembekuan yang dapat menyebabkan hilangnya faktor-faktor yang dibutuhkan darah untuk membantu menutupi luka. Selain itu, pengidap kelainan hemofilia, yaitu ketika darah sukar membeku menyebabkan kelainan perdarahan pasca persalinan. Gejala perdarahan postpartum yaitu darah berwarna merah segar, nyeri pada perut bagian bawah, demam, pernapasan yang cepat, keringat dingin, dan penurunan kesadaran, mengantuk atau pingsan. Pengobatan perdarahan postpartum. Pada keadaan akut, yaitu ketika kehilangan darah sangat banyak, tindakan pertama yang dapat dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan cairan dengan memasangkan infus. Kemudian, memberikan obat-obatan untuk memperkuat kontraksi uterus seperti oksitosin. Melakukan tindakan kuret apabila terdapat sisa jaringan plasenta yang tertinggal di dalam uterus. Dan pemberian transfusi darah dan komponen darah apabila terdapat perdarahan. Pengobatan perdarahan postpartum yaitu dengan cara identifikasi dan koreksi anemia pada ibu hamil sebelum persalinan. Pemeriksaan tanda-tanda vital sebelum persalinan juga penting untuk mengidentifikasi kemungkinan perdarahan yang terjadi. Jadi, tanda-tanda vital itu sangatlah penting pada saat mau proses persalinan. Dan untuk petugas kesehatan, manajemen aktif saat persalinan dan tindakan persalinan yang menghindarkan dari terjadinya perdarahan pasca persalinan. Ini sangatlah penting sekali. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan.